Kita perlu bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Allah masih memberi nikmat iman, Allah memberi nikmat Islam kepada kita, sehingga dengan nikmat iman dan Islam itu kita pergunakan untuk memenuhi undangan Allah dan Rasulullah. Kata Nabi, al-hujjaju wal ummaru wafdullahi. Orang yang nak pergi haji, orang yang nak pergi umrah, wafdullahi, dia itu adalah tamunya Allah. Dia itu adalah tamunya Allah. Jadi alhamdulillah kita merasa terundang, kita diundang oleh Allah dan kita bisa memenuhi undangan Allah. Banyak contoh-contoh kecil lah bapak lah. Dulu kita waktu masih sehat kita belum merasa terundang kan itu. Tapi alhamdulillah meskipun dalam keadaan seperti ini kita masih dapat undangan oleh Allah dan kita bisa memenuhi undangan Allah. Oleh karena itu orang yang baik itu bukan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Nah, jadi orang yang baik itu orang yang bisa sadar bahwa dia pernah salah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, orang yang disayangi Allah itu termasuk adalah orang yang diberi cobaan. Nah, jadi kalau kita dicoba sama Allah, sebenarnya Allah sayang sama kita. Dan yang terakhir, sebagaimana yang kita harapkan, sesuatu itu husnul khotimah. Jadi biar pertama kita orang baik semuanya, tapi akhirnya dan baik dan bagus jadinya. Sama dengan cerita Barsiso. Barsiso itu santrinya sampai bisa terbang, Pak. Tapi menjelang dia mau mati, dia matinya mati kafir. Ada orang pembunuh, dia sampai bunuh pendeta sampai 100 terakhir. Tapi di akhirnya dia mati bagus. Artinya alhamdulillah Bapak, dulu waktu kita sehat kita tidak bisa memenuhi panggilan Allah, tapi sekarang seperti Bapak sekarang udah kan kurang sehatnya dah, tapi masih bisa memenuhi panggilan Allah. Bapak juga Pak Lukman alhamdulillah diketuk hatinya untuk bisa sampai ke tanah Mekah Madinah. Apa? Kalau kita sudah bisa menjadi tamunya Allah, kata Rasulullah, wa in sa'alu u'tu. Apabila Bapak nanti berdoa minta di sini dikabulkan oleh Allah. Nah, jadi kalau kita minta mudah-mudahan kita ini. Iya Pak Mar. Waalaikumsalam. Jadi kalau kita di sini berdoa, mungkin ibu lah yang pernah haji bisa merasakan hal betapa indah dan kangennya kita ingin untuk kembali ke sana kembali. Jadi kalau udah pernah pergi ke Mekah ke Madinah ya, duit rasanya tidak ada artinya. Namun Bapak kalau anak kurang pas bisa tanya ke ibu kira-kira mau ada duit mau tak pergi ke Mekah haji? Insyaallah mau. Kalau paling bahagia di sini kalau Pak Lukman, mudah-mudahan Allah tetap panjangkan umur, tetap mudah-mudahan tambah sehat. Setelah sampai ke sini baru kelak Pak Lukman, oh betul kata Pak Haji Syahid, gasang bahagianya kayak itu. Yang nomor 2, wa in da'au ujibu, apabila kita berdoa akan dikabulkan. Doa di Madinah itu di Madinah Pak ya. Doa sekali Pak Lukman dengan Pak siapa namanya itu Pak Gendar sekali aja berdoa di situ, mun berdoa di situ sama dengan 1000 kali. Jadi Bapak bilang, saya nak minta itu ya Allah 1000 kali tidak mampu kita. Jadi kalau Bapak udah masuk Madinah, usah sampai masuk Madinah di hotel aja ya, karena yang dinamakan tanah haram itu adalah Madinah keseluruhannya. Jadi biar Bapak kalau tidak bisa pergi ke masjid yang hari umpamanya sama dengan orang, Bapak doa di kamar ya udah sama juga dengan di Madinah. Bahkan kata Rasulullah, Abu Madinah itu, kota Madinah itu bisa jadi obat. Jadi kalau mau Pak Hendar ndaan jijin dan takut ya udah gambar aja abuan ya, dinding-dinding atau kalau di tanah sedikit kan masukkan ke air kita minum, itu bisa jadi obat kata Rasulullah. Itu abunya aja, api air zam-zamnya. Wa ada'au ujibu, apabila kita berdoa nanti dikabulkan. Ini berdoa di Madinah, kita cerita Madinah dulu belum ke Mekah. Kalau berdoa di Madinah sekali sama dengan berdoa situ 1000 kali.
Yang terakhir kata Rasulullah, wa in anfaqa ukhlifa. Segala biaya-biaya kita itu nanti akan dibalas oleh Allah, akan diganti oleh Allah. Ada kalanya diganti di dunia. Contoh diganti di dunia seperti Pak Asbo tu lah. 1 tahun bisa 2 kali dia berangkat. Nah, dapat di mana 30 lebih ya. Tapi tahun depan dia bisa berangkat aja ya. Karena diganti sama Allah, diganti sama Allah. Tidak ada duit kayak saya sehari, saya bisa berangkat karena Allah yang manggil. Nah, jadi kalau kita sudah sampai di Madinah, kenapa Bapak sekarang itu bisa menangis? Karena Rasulullah dari dulu sudah menangis. Dengan umatku, bahkan kata Rasulullah, man zaroni fawajaba syafaati. Barang siapa yang bisa datang ke rumahku, artinya ke Madinah, aku akan bantu dia kelak. Bisa jadi kita dibantu di dunia, Bapak mungkin tambah sehat, atau tidak sehat tapi Bapak tambah cinta sama Allah, Bapak bisa nangis taulen sama Tuhan. Karena nanti di hari kiamat itu Pak, api neraka jahanam itu semuanya akan membakar kita. Tapi api itu tidak akan padam terkecuali ada kita dulu pernah nangis kepada Allah. Kalau Pak Lukman dah sering nangis, Pak Kendar, kalau mudah situ dan nangis ya. Tapi kalau ada sampai ke Madinah kita akan nangis. Kalau sampai di Madinah itu ibu lah yang bisa tanya sama ibu lah. Tidak kita suruh pun di Madinah kita nangis seorang Pak. Kita baru melihat ya kita nangis lah. Tanyakan ibu jalan kelak, ibu kan dah pernah haji ya. Insya Allah, kalau tanya saya kan, wajah Pak Haji itu kan kena tugas bilang aja lah. Mudah-mudahan seperti ibu kan, kalau bisa tanya sama ibu lah. Nah, jadi setelah kita sampai di Madinah nanti kita mohon kepada Rasulullah, karena laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Kalau bukan karenamu ya Muhammad, aku tidak perlu menciptakan bumi itu, tidak perlu. Jadi Nabi Muhammad itu ada di Madinah.